percaya siang hari ini sukacitanya masih sama ya, bahkan lebih dari tadi pagi ya, di ibadah kita yang kedua. Oke, mari kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau bersatu hati, kita tundukkan kepala. Oke, baik. Siang ini kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan hati yang penuh sungguh rindu Tuhan untuk menikmati Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang besar. Terima kasih untuk kasih-Mu Yesus. Terima kasih untuk pengharapan-pengharapan-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami mau sambut Engkau datang hadir di tempat ini Bapa. Beracaralah. Kami siap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Demi nama Yesus, setiap kita yang sepakat, mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai sambutan yang meriah buat Tuhan kita siang ini. Haleluya. Kami mau nyatakan Engkau hebat. Engkau Allah yang berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan.
surga, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah di ibadah yang kedua. Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhir. Roh Kudus mau bekerja dan kami akan duduk diam. Tuhan sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Foto dulu saya. Aman. Saya kalau di depan kamera saya rada gimana gitu. Udah lama gak difoto. Padahal fotonya ada 300 setiap minggu. Tema yang begitu luar biasa yang diberikan ke saya mengenai bertumbuh di dalam pemuritan. Bertumbuh di dalam pemuritan. Ini merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan oleh jemaat Tuhan. Karena tanpa bertumbuh kita kurang gizi. Tanpa bertumbuh jemaat akan layu lama-lama menjadi mati. Yang menjadi pertanyaan kita semua, kita mau bertumbuh secara apa? Bertumbuh secara kualitas, kuantitas. Di dalam pemuritan itu kita membutuhkan apa? Yang berkualitas atau yang berkuantitas? Ini dua hal yang sangat berat untuk dijalankan. Tetapi kita akan mencoba mengetahui maksud gereja untuk bertumbuh. Bertumbuh yang dimaksudkan tidak hanya di dalam kuantitas, tetapi juga bertumbuh kepada siapa kita bertumbuh. Karena kita berpikir iman, kita harus bertumbuh. Maksud saya iman bertumbuh maunya seperti apa? Setelah iman level 1, level 2, level 3 kita bisa terbang. Ini yang harus kita benahi bersama-sama baik di dalam gereja. Pengertian pertumbuhan menurut Alkitab adalah bertumbuh mengenal akan Tuhan. Tidak bertumbuh secara physically, tetapi bertumbuh akan pengenalan akan Kristus di dalam 1 Kolose 1. Kita baca di dalam Kolose 1 ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja, jemaat-jemaat Tuhan, sejak di abad pertama mengalami tantangan yang terbesar adanya ajaran-ajaran palsu. Kalau Bapak Ibu memperhatikan secara seksama, surat-surat yang dituliskan oleh Rasul-Rasul Paulus itu terdapat di dalamnya adalah masalah. Masalah yang terbesar adalah guru-guru dan nabi-nabi palsu. Coba saudara buka deh. Yang kedua adalah perbuatan yang tidak terpuji, percabulan. Yang ketiga adalah penyembahan berhala. Gereja yang mau bertumbuh harus mengawasi pengajarannya atau doktrin-doktrinnya. Alkitab secara tidak langsung menuliskan pengajaran, tetapi di dalam bahasa Inggrisnya disebutkan dengan doktrin, pengajaran. Gereja yang mau bertumbuh adalah gereja yang mengawasi pengajaran-pengajarannya. Di satu sisi dikatakan bahwa ada guru-guru palsu yang mencoba mengajarkan pandangan-pandangannya. Satu sisi lagi mengajarkan mengenai kebebasan di dalam karunia-karunia. Contohnya kebebasan menggunakan karunia Allah. Pada saat kita diselamatkan, ada orang yang berpikir bahwa kita dapat hidup bebas melakukan kegiatan dosa. Di dalam 2 Petrus juga disampaikan hal demikian.
Gereja yang mau bertumbuh adalah gereja yang senang membaca firman Tuhan. Setuju dengan saya? Tidak hanya membaca firman Tuhan tetapi mendalaminya. Bohong kata kalau gereja ingin bertumbuh tetapi tidak pernah menyentuh Alkitab atau membahasnya dengan detail. Kenapa begitu concernnya? Rasul-rasul menuliskan surat-surat itu karena ada pengajaran yang disampaikan secara keliru. Ada guru-guru yang menyelusup. Dikatakan ada guru-guru yang menyelusup di tengah-tengah jemaat sehingga mempengaruhi ajaran-ajaran yang murni tersebut. Bagaimana gereja dapat tumbuh di dalam pemuritan? Artinya saudara dengan para pemimpinnya bersinergi bersama-sama. Mencari suatu kebenaran di dalam firman Tuhan, membahasnya bersama-sama. Bertumbuh tidak hanya melihat pemimpinnya berhasil di dalam segala perkara. Tetapi terlepas dari itu bertumbuh tetapi disebutkan di dalam Kolose 1 ayat yang 10. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Artinya ada pertumbuhan yang tidak benar. Orang yang mau bertumbuh harus memiliki makanan yang bergizi. Amin. Kalau saudara ingin sehat, harus makan yang bergizi. Kalau saudara ingin kenyang, makan yang banyak. Tetapi belum tentu bergizi. Makanya ke gereja lah yang banyak. Bukan ke gereja yang banyak, tetapi saudara kenyang-kenyang rohani. Tetapi tidak bertumbuh secara rohani. Yang bergizi adalah carilah pengajaran-pengajaran yang benar tentang Allah. Disinilah gereja GBI-TCC mengambil peranan yang penting. Kita tidak hanya bergereja dan berhenti saja dan show. Tetapi lebih lagi kita benahi pondasi bangunan rohani kita dengan pengajaran dan doktrin yang benar. Setelah doktrin yang benar kita ajarkan, maka kita akan tampil cahaya Kristus terpancar di dalam kehidupan kita. Amin. Karena tanpa pantulan kebenaran akan firman Tuhan, kita tidak akan dapat merefleksikan menjadi saksi-saksi Kristus. Kalau hidup kita tidak benar, kebenaran yang kita terima itu juga pasti gak benar. Bapak Ibu memang sulit atau sukar membahas bertumbuh di dalam pemuritan. Bagaimana seorang murid dapat bertumbuh. Tadi pagi di gereja Cengkareng saya sampaikan terlebih dahulu pengertian status kita di hadapan Tuhan. Saudara untuk bertumbuh di hadapan Tuhan atau dalam pengenalan yang benar, saudara harus tahu dahulu status saya dan saudara. Ini dipajang, salib dipajang, Yesus dibangkitkan, bukan suatu momentum yang hanya kita rayakan saja, tetapi dampak implikasinya dalam kehidupan kita seperti apa? Tadi pagi saya sampaikan bahwa status saya dan saudara adalah orang-orang yang dikuduskan melalui karya keselamatan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Kita harus tahu saya dan saudara statusnya orang-orang yang dikuduskan, telah dikuduskan. Saudara mukanya kayak tegang-tegang banget ini saudara. Coba lihat kiri kanan. Kita orang kudus bukan? Tengok ya. Tengok. Enggak mungkin muka lu kayak gitu aja lu. Enggak percaya gua. Enggak percaya. Coba tengok nah. Kita orang kudus bukan? Ini nih, benar, ini pengajaran dasar loh. Yang dilewati oleh banyak jemaat Tuhan. Kita adalah
orang-orang yang telah dikuduskan. Tengok mukanya. Muka lu gitu kemarin. Kayaknya muka bohong gitu. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Saya singgung lah sedikit. Jadi untuk mengetahui bagaimana kita bertumbuh, kita harus tahu dulu nih statusnya kita dulu nih. Jangan-jangan kita selalu dituduh kita adalah orang-orang berdosa, kita benarin dulu. Oke, Ibrani 10 ayat 10 sudah bisa ditampilkan di LED yang luar biasa ini. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk oleh persembahan. Saudara bacanya untuk saya, untuk saudara. 1, 2, 3. Kata telah dikuduskan artinya orang-orang yang ada di dalam gereja ini adalah orang-orang yang telah dikuduskan untuk bertumbuh ke arah pengenalan akan Kristus. Kita harus mengetahui siapa kita di hadapan Tuhan. Setelah Yesus disalibkan dan dibangkitkan adalah kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Mengapa Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus yang dikuduskan, kepada jemaat-jemaat yang kudus? Beberapa surat-suratnya kepada jemaat-jemaat itu selalu dikatakan kepada jemaat-jemaat orang yang kudus. Artinya Paulus mengetahui dengan pasti kematian Yesus dan kebangkitan Yesus memiliki implikasi terhadap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saya dan saudara adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Itu yang harus dipegang pertama kali. Jadi secara fakta kita memang hidup di dalam dosa. Tetapi secara status di hadapan Tuhan, kita orang-orang yang telah ditebus oleh darah. Itulah selama momentum kemarin, seminggu lalu, karya Kristus di kayu salib membenarkan kita. Karya Kristus yang kedua memperdamaikan kita. Karya Kristus yang ketiga menguduskan kita. Pertanyaannya, benar. Itu yang ada di kepala kita. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa itu benar, status kita adalah orang-orang yang diperdamaikan. Jadi jangan pernah beribadah atau di dalam gereja saat puji-pujian dinaikkan. Kita ini seperti orang yang tertuduh. Kita harus berkata, saya orang-orang yang telah dikuduskan. Saya orang-orang yang dibenarkan. Saya orang-orang yang telah diperdamaikan. Bangunan-bangunan yang diajarkan di dalam gereja untuk bertumbuh seperti ini. Pertama, itu yang harus kita sadari. Jadi, kalau saudara ingin bertumbuh, dalami Alkitab kembali. Jangan ada lagi tuduhan-tuduhan saya orangnya berdosa Pak. Sekali lagi saya ajarkan, firman Tuhan ajarkan. Yesus sebagai imam besar agung yang membawa permasalahan hidup kita di hadapan Allah. Saat dia telah bangkit dan naik ke surga, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi perantara saya dan saudara di hadapan Allah. Kalau saudara berdosa, membuat dosa, ingat sekali lagi,
kita ada orang dalam. Pak Pendeta ngomong apa sih tadi? Kita ada orang dalam. Perbedaannya dengan orang-orang yang di luar sana sangat jelas. Untuk kita bertumbuh ini kita harus sadari seperti ini. Faktualnya, nyatanya kita masih hidup di dalam dosa. Bicara soal pengudusan atau sanctification, ini bicara tentang doktrin keselamatan, ini ya saya ajarkan. Di dalam teologi sistematika itu berbicara berlangsung-langsung. Tetapi Alkitab mengajarkan di dalam Ibrani 10 ayat ke-10 firman Tuhan mengatakan telah dikuduskan. Jadi saudara benar-benar membaca Alkitab itu terjemahan bahasa Inggris, bahasa Jawa, Sunda, Batak, bacain aja. Telah, oh iya berarti telah ya. Kalau sedang, ada lagi sedang. Ada memang beberapa paradoks di dalam Ibrani nanti kita pelajari lagi. Nah, saya ajarkan kembali bahwa pengudusan itu kata sistematik teologi atau disiplin sistematik teologi berlangsung berulang-ulang atau sedang berproses. Tetapi firman Tuhan berkata telah dikuduskan saya dan saudara. Memang sangat sulit untuk mengerti ini. Perasaan kemarin dosa saya. Tetapi Alkitab mengajarkan apabila kita berbuat dosa, kita harus berdoa kepada Allah. Dia adalah Allah yang setia, yang mengampuni segala dosa kita. Kenapa dia sebagai imam besar yang agung? Peranan imam besar agung adalah menyampaikan keluhan-keluhan kita di hadapan Allah. Itu yang harus kita pahami. Jemaat yang mau bertumbuh, tantangan yang terbesar adalah ajaran-ajaran palsu. Guru-guru palsu yang mengenyangkan perasaan kita, yang mengenakkan kuping kita. Sebab itu saudara jemaat di tempat ini bersama-sama dengan para pemimpin harus masuk di dalam pelajaran pendalaman Alkitab rutin. Jadi bisa cross check balance. Ada kekeliruan di mana, ada di mana jadi ketahuan. Benar-benar panduannya adalah Alkitab. Saudara masih semangat. Dan saya jarang khotbah mengenai motivasi. Saya jarang pernah khotbah. Saya bicara tentang apa yang ada di Alkitab saya sampaikan. Terlalu kolot kata orang. Kolot banget sih. Kalau saudara ingin diberkati hari ini, saudara harus memberi kepada Tuhan. Saya nggak punya duit Pak, ongkos saja ngutang tadi buat tetangga gimana memberi gitu. Kalau saudara ingin merasakan berkat-berkat berlimpah, beri, maka saudara akan diberi. Nggak ada tuh tema khotbah kayak gitu. Saya sih nggak pernah. Kalau saya mau sampaikan, datang ke gereja. Seberapa beban berat pun datang ke gereja. Engkau nggak ada ongkos, kita kasih ongkos. Engkau nggak ada motor, kredit sendiri. Saya aja nggak punya motor gitu. Kredit sendirilah gitu. Jadi sekarang kita mau bertumbuh. Artinya murid mau belajar. Bertumbuh di dalam pemuritan. Artinya saudara sebagai murid. Seorang murid adalah mendengar gurunya. Mendengar pengajarnya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang diajarkan guru-guru di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini adalah kebenaran firman Kristus.
Jadi kalau saudara ingin tumbuh imannya, saudara tidak boleh mendengarkan firman yang lain kecuali firman-Nya Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan itu, pendengaran akan firman. Jadi orang yang mau bertumbuh, jemaat yang bertumbuh harus suka mencintai firman Tuhan. Pertanyaannya kita, seberapa eager, seberapa kita niatnya membaca firman Tuhan. Tuh firman Tuhan adalah teks-teks yang mematikan. Tetapi syukurlah kita orang yang telah ditebus, yang telah diberi oleh Roh Kudus. Makanan kita adalah makanan rohani. Kalau saudara ingin bertumbuh, makanlah makanan yang rohani. Saudara aja bisa makan babi enak. Apalagi makanan yang lebih berat lagi. Saya senang gereja ini bertumbuh dengan luar biasa. Dan hatinya gembala. Ini jemaat sudah banyak ribuan orang begini mau diapain kan? Kayaknya nggak ada yang beriman. Dulu pernah nggak saya kita ceritakan? Gereja ini harus 5 kali ibadah kan? Pernah kan? Oh, 1 kali aja berat, dibilang 1 kali berat. 1 kali aja berat, sekarang 2. Itu belum apa-apa itu. 3, 4, 5, percaya ribuan orang. Intinya tadi sekali lagi, saudara harus mau diajar dan bertumbuh di dalam Kristus, pengenalan yang benar. Pada saat kita bertumbuh akan pengenalan Kristus dengan benar, sekali lagi kita akan memantulkan terang Kristus. Iya loh, harus begitu. Tadi saya sudah sampaikan lagi. Makanya saudara di tempat ini harus membantu para pemimpin. Juga pemimpin juga membantu jemaat untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang timbul. Yang akan timbul. Yang menjadi tantangan gereja-gereja. Sekali lagi tadi. Tantangan gereja yang pertama adalah guru-guru palsu, yang kedua adalah hawa nafsu, yang ketiga adalah penyembahan berhala. Seperti Yudas menyampaikan surat-surat tersebut. Jangan sampai kebebasan kita dipakai untuk berbuat dosa. Jangan sampai gereja menjadi tempat persembunyian orang-orang yang berdosa. Nggak boleh. Gereja harus kudus. Karena dia dikuduskan. Bukan berarti dia foya-foya di dalam dosa. Saudara mau bertumbuh? Saudara mau maju? Doa tiap hari Rabu. Banyak banget doa hari Rabu di sini. Hampir kayak ibadah saudara. Banyak banget gitu. Itu luar biasa. Eagerness-nya itu keinginan berjumpa. Saya rasa banyak orang-orang timur itu kangen ketemu biasanya. Baru hari Minggu ketemu, besok kita mau ketemu hari Rabu. Gitu. Tapi beruntung saudara memiliki gembala yang luar biasa. Masih muda, energinya masih banyak. Sebentar lagi saya ubanan dia. Gara-gara saudara-saudara. Saya lihat WBI, pria Betel, ya remaja, ubanan dia sebentar lagi. Nggak sanggup saya, dia sanggup. Saudara mau maju dalam Tuhan. Sekali lagi, perhatikan pengajaran-pengajaran. Orang yang mau bertumbuh, memperhatikan pengajaran-pengajaran yang diserap. Jangan sampai kita terlena dengan segala berkat. Jangan sampai kita terlena dengan segala mujizat. Banyak orang berduyun-duyun
untuk mencari kesembuhan. Banyak orang-orang berduyun untuk mencari berkat. Sekali lagi, kita bukan jemaat tipe seperti itu. Kita dipanggil untuk bertumbuh akan pengenalan akan Allah yang benar. Dan jangan pernah bosan-bosan membaca firman Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku. Anggap saya main keyboard aja, saudara. Yesus pun mewanti-wanti jemaat Tuhan. Yesus pun di dalam Matius 7 ayat 15 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Yesus mewanti-wanti jemaat Tuhan mengenai pengajaran. Gereja itu dapat diruntuhkan dengan kekeliruan doktrin. Yesus sangat concern. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Bukannya, nabi-nabi palsu kamu. Enggak, saudara. Yang ditakutkan adalah pengajarannya. Yang menyusupi gereja. Oh enggak apa-apa kamu Simon Leven. Bahasa Belandanya kau meeting. Kau meeting kumpul-kumpul ya. Kau meeting gitu ya. Apa saya bahasa Inggrisnya jelek saudara ya. Kumpul kebo apa? Kau meeting. Ya kau meeting lah itu. Tegang-tegang banget saudara gitu. Jadi membiarkan dosa-dosa yang ada di dalam jemaat. Gereja harus membongkar segala dosa-dosa yang ada. Begitu concernnya Tuhan mengenai hal tersebut. Karena kasih karunia yang diberikan engkau diselamatkan karena iman. Di dalam Roma juga aku temukan adanya percabulan di dalam jemaat Tuhan. Di dalam Roma juga disampaikan aku melihat bahwa ada seorang tidur dengan istri bapaknya. Itu kan jemaat di Roma. Bukankah mirip-mirip sih gitu. Mirip-mirip sih. Nah saudara harus peka seperti ini. Oh gak apa-apa, dia udah hidup co-meeting. Kita harus peka kayak gitu. Jangan sampai itu terjadi di dalam gereja Tuhan. Berikutnya di dalam Kisah Rasul 20 ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Kekristenan dijatuhkan bukan karena hal-hal yang krusial mengenai soal pacar, jodoh, berkat, sakit. Kekristenan dapat dijatuhkan fatal karena ajaran-ajaran palsu. Gereja yang mau bertumbuh ini tantangan terbesarnya. Ajaran-ajaran palsu. Soal perpindahan orang dari agama A dan B, biasa aja itu, udahlah biasa. Biasa kayak gitu. Itu memang orang yang ditentukan untuk, ya itulah saudara. Paham dong, you know, I know lah. Tapi bagi kita, pemberitaan salib adalah suatu keuntungan. Tetapi bagi mereka yang mau binasa, pemberitaan salib adalah kebodohan. Kita lanjut lagi supaya mantap. 1 Timotius 1 ayat yang ketiga. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus
dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Jadi ada nasihat nanti. Pak Daniel sebagai gembala, jangan disemprit, no. Offside. Begitu. Pemimpin harus berani katakan offside kepada orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Harus berani. Ya, untuk bertumbuh seperti itu. Ada banyak ayat-ayat yang saya sampaikan sekali lagi. Surat-surat para rasul selalu mengaitkan mengenai guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, dan teman-temannya. Uang palsu juga ada di situ. Dia cinta akan uang ya, uang palsu di situ saudara. Gigi palsu sih enggak ada gigi palsu. Saudara kayak tegang-tegang semua nih. Soalnya berat sekali kalau ibadah jam 12 antara makan perut gitu. Berat saudara. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau menegaskan bagi kita semua. Untuk bertumbuh secara dewasa melalui pemuritan. Yang pertama kali saudara harus ingat. Siapakah saya di hadapan Tuhan? Saya adalah orang-orang yang ditebus. Amin. Saya adalah orang-orang yang dibenarkan. Saya adalah orang-orang yang diperdamaikan. Setelah itu terserah. Saya out of itu ya kamera. Saya suka jalan-jalan. Karena di gereja saya kecil nggak bisa jalan-jalan saya. Gitu. Faktualnya, nyatanya saya masih jaga toko. Saya masih hidup dalam kebiasaan. Tetapi status saya di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang dikuduskan. Telah dikuduskan. Harusnya kita bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah. Sungguh ku bangga Yesus akan telah pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu. Nyanyi saudara. Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus akan segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beri pengharapan. Kini udah bagian itu bagian Pak Daniel aja, saya nggak sanggup saudara. Dan saudara ya, mau bertumbuh, dengar-dengar kata gembala, dengar-dengar kata pemimpin di tempat ini. Kalau dia meniupkan doa Rabu, datang. Bener kan? Doa Rabu, banyak banget saya bilang gitu. Bakmi akai habis makan semua itu. Mana tukang bakmi? Tukang bakminya ada? Nggak ada ya? Aman, aman. Iya, nasi campur habis. Oh, itu luar biasa. Kan puji jadi berkat juga kan. Itulah saudara, seperti itu. Pada saat pemimpin meniupkan doa. Itu firman Tuhan, itu firman Tuhan banget. Firman Tuhan banget, walaupun kasar, halusnya dihimbau ya. Bapak Ibu yang punya waktu, doa. Padahal itu perintah saudara. Cuman bahasanya diperhalus, dihimbau gitu. Halus gitu. Tapi dalam hati wajib gitu. Ya, di Yudas juga disampaikan seperti itu. Ada orang yang membangkang. Udah nanti tema khotbahnya nggak diundang lagi saya lagi. Panjangan saudara. Masa dari khotbah dari Matius sampai Wahyu saya. Parah.
Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, apa yang disampaikan hari ini, biarlah kami mengerti Tuhan. Untuk kami bertumbuh, di dalam pemburitan kami harus mendengar apa yang gembala kami sampaikan. Di dalam bertumbuh akan pengenalan Allah yang benar, kami juga harus dilengkapi dengan doktrin-doktrin yang benar. Dan kami harus bersama-sama dengan para pemimpin menggalinya dengan benar. Biarlah Tuhan sendiri oleh Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami mengajar kami, memberikan kami pengertian-pengertian. Kami rindu gereja ini bertumbuh dengan jemaat yang berlimpah-limpah, yang memiliki kualitas yang luar biasa. GBTCC menjadi berkat di wilayah Puri Mansion dan sekitarnya, menjadi terang dan garam karena ada pancaran Kristus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan memberkati Pastor Daniel, Tuhan memberkati jemaat Tuhan dan para pemimpin yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya yakin kita semua sungguh diberkati, amin. Terima kasih buat hambanya Pastor Toto Supriyanto. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak dan keluarga. Amin. Oke, kembali lagi kami ingin menyambut Bapak Ibu. Adakah kiranya yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Ayo, boleh. Iya, mari jemaat TCC, kita sama-sama bilang welcome home dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3, welcome home. Selamat menerima kebaikan Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan ya, saudara terkasih. Terima kasih untuk bersama-sama dengan kita di tempat ini. Berikutnya kita akan memberikan persembahan. Saatnya memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Boleh kita persiapkan. Adakah yang belum menerima amplop? Boleh. Usher, tolong dibantu. Sudah menerima semua, tolong dipersiapkan. Oke, baik. Saatnya kita berdoa. Kita mau memberikan persembahan ini. Terima kasih Yesus buat banyak kasih-Mu, buat banyak kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, ajarkan kami memberikan hati dengan tulus, dengan rela Tuhan, untuk persembahan kami yang akan kami berikan Tuhan di hadapan-Mu. Biar persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan Tuhan. Dan untuk dipakai untuk memuliakan Engkau dan pekerjaan Tuhan di ladang-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik dalam nama Yesus. Amin. Sambil persembahan beredar, kita akan melihat pengumuman waktu dan tempat. Saya persilahkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Toto Supriyanto atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Hari Rabu minggu depan, praise dan worship ditiadakan,
akan diundur menjadi hari Rabu tanggal 4 Mei pukul 7 malam di GBI TCC Puri Mensien. Mari kita hadiri morning prayer, pada hari Sabtu pukul 7 pagi di GBI TCC Puri Mensien. Ibadah Women in God, diadakan pada hari Sabtu, tanggal 30 April pukul 5 sore. Ibadah disertai dengan kelas memasak di rooftop gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, kepada Roland Frankie Takoy dan Hilda Elilia Swardani. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan renungan setiap hari, dan informasi lebih lanjut, mari kita semua, untuk mengikuti sosial media GBI TCC Puri Mansion. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pastor Daniel. Shalom. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Pendeta Toto Supriyanto atas firman yang disampaikan. Berkati kita, percaya bahwa pertumbuhan itu harus disertai dengan satu ketaatan, ya, pertumbuhan kuantitas itu urusannya Tuhan, tapi kualitas itu urusannya kita. Ya, mau ditambahkan, mau dikurangi, pokoknya itu urusan Tuhan lah. Kita hanya siapkan kualitas kita dulu, wadah kita dulu, ya. Dan puji Tuhan ada satu jemaat baru, adiknya Salsa ya? Adiknya Salsa? Oh bukan? Oh iya benar, ya soalnya warnanya merah, sama-sama merah. Welcome ya, selamat datang. Ya, dan hari ini juga puji Tuhan ada 7 orang yang akan dibaptis, ya, di tempat Pak Toto, di kolam baptisannya, rumahnya. Jadi nanti kita jam 2 akan ke sana. Dan puji Tuhan juga sesuai dengan pertumbuhan, Tuhan tambahkan pos pelayanan kita dari gereja, ya, pengembalaan, tim pengembalaan dan juga kabit meminta dukungan doa dari dari jemaat untuk pos-pos pelayanan yang akan dibangun, ya. Tadi Pak Esra sudah sampaikan ada di Batam, di Bekasi dan di Cikupa. Tempatnya sudah ada semua. Ada anak-anak Tuhan yang mempersembahkan ruko-rukonya dan kita tinggal merenov. Hanya satu yang di Bekasi kita sewa sendiri, tapi yang lain dipinjamkan. Cikupa kita di lantai 2 itu hanya bayar per bulan dan itu sudah sama listriknya. Ya, jadi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, ya. Ya, tempat ini juga sama, kita akan setelah Lebaran kita akan renovasi sehingga tampungannya juga lebih banyak. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Ya. Ya baik, selanjutnya kita akan berdoa syafaat bersama. Saya undang Ibu Esther Luna. Ya, berdoa syafaat Ibu. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya juga mau memberitahukan hari Rabu nanti ada komsel ya. Kebetulan saya gembalanya, jadi saya harap kedatangannya ya, jangan lupa jam 7 malam. Saat ini mari kita satukan hati untuk sama-sama berdoa syafaat. Ya Aba ya Bapa surgawi yang baik, kembali pada siang ini Tuhan, kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami ada Tuhan hingga saat ini Tuhan, itu semua atas kemurahan. Terima kasih Tuhan buat pernyataan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Toto dan Supriyanto Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus yang meneladani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat menjadi murid seperti yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan seperti yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan memberkati Pastor Toto dalam pelayanannya Tuhan. Engkau nyatakan visi misimu lagi Tuhan. Semakin lagi Tuhan Kau pakai Tuhan secara luar biasa Tuhan.
semakin banyak Tuhan Yesus jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan, Engkau memberkati juga usahanya Tuhan. Apapun yang dilakukan, biarlah Engkau buat berhasil. Tuhan memberkati juga istri dan juga putra-putrinya Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Memberkati keluarga ini Tuhan, menjadi keluarga kesayangan Tuhan, menjadi suratan terbuka bagi siapa saja Tuhan. Biarlah ada teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga ini Tuhan. Tuhan, kami juga memohon Engkau memberkati Tuhan, gembala setempat kami Tuhan di tempat ini, Pak Daniel Suprianto Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lawat lagi Tuhan Yesus pelayanannya Tuhan secara luar biasa Tuhan. Nyatakan Tuhan apa yang Kau kehendaki Tuhan pada pastor kami ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih Tuhan mendapatkan Bapak Gembala di tempat ini yang rendah hati Tuhan. Biarlah Bapak rohani kami ini Tuhan dapat menjadi teladan bagi kami anak-anak rohaninya di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan usahanya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan Engkau tahu, dan Engkau yang bantu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati juga istri dan putra-putrinya Tuhan. Mari Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai keluarga ini Tuhan secara luar biasa lagi Tuhan. Tuhan, nyatakan Tuhan Yesus pada keluarga ini Tuhan, baik Pak Daniel maupun Bu Vera Tuhan, untuk menjadi Bapak dan Ibu rohani kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi putra-putrinya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau jauhkan Tuhan dari hal yang tidak baik Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, pakai mereka Tuhan, berkati mereka sampai dewasa mereka Tuhan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, tempat ini Tuhan Yesus menjadi tempat bagi orang-orang yang membutuhkan, bahwa di sini Tuhan ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada api Roh Kudus Tuhan yang menyala-nyala, agar jemaat-jemaat yang rindu, haus lapar akan Engkau Tuhan datang ke tempat ini, mendapatkan Tuhan keintiman, bertemu muka dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Bagi jemaat yang mempunyai masalah Tuhan, Engkaulah pengharapan dan Engkau adalah jalan keluar bagi doa-doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat jemaat-jemaat baru Tuhan yang Kau kirim ke tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami rebut Tuhan sekitaran Puri Mansion dan sekitarnya Tuhan, jiwa-jiwa baru Tuhan, baik jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ataupun jiwa-jiwa lama Tuhan yang suam-suam kuku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tuntun langkah kaki mereka Tuhan, agar mereka dapat beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan bagi core team maupun pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan khususnya. Mari Tuhan, tuntun kami Tuhan, agar ada kesatuan hati Tuhan, bersama-sama Tuhan, saling melengkapi Tuhan, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Seperti kehendak-Mu jadi pada hidup kami Tuhan. Kami mau melayani Engkau dengan ketulusan hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus, khususnya bagi Bapak Jokowi. Engkau berikan roh takut akan Engkau Tuhan untuk memimpin Indonesia dengan baik Tuhan. Indonesia dalam kemuliaan Tuhan. Semakin banyak orang-orang di Indonesia mengenal Tuhan, bahwa keselamatan, jalan kebenaran dan hidup hanya melalui Tuhan. Biarlah Tuhan banyak lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan melakukan aktivitas kami, maka kami percaya berkat Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat dari hamba-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Segala puji dan hormat dan syukur kepada Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami kepada Tuhan. Semua karena pertolongan dari Roh Kudus. Sebelum kami akan berpisah, kiranya Tuhan menurunkan berkat bagi kami. Kita angkat tangan kita semuanya. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah ke rumahmu masing-masing
Dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan amin. Sebelum pulang, silakan ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.